Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Kusmardani dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 28. Tugas ini sebagai tugas membaca ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya membacakan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan waktu. Kesempatan adalah sesuatu yang timbul karena adanya peluang, dan kesempatan tidak datang secara berulang. Kesempatan itu selalu muncul setiap waktu tanpa disadari, namun seringkali terlewati. Kesempatan mudah terlewat hanya dengan adanya ketidaktahuan atau keterlambatan manusia menyadarinya atau memang sadar untuk melewatkannya. Dalam dunia kerja ada yang dinamakan kesempatan kerja menurut Sumarso. Kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih terdapat lowongan. Kita seringkali menyia-nyiakan waktu, dan secara tidak sadar kita lebih mementingkan mengobrol, memainkan gawai, mengguncingkan orang, melamun, dan tidur. Lalu, untuk apa waktu yang kita lewati ini dari kecil hingga dewasa, dan kita tidak pernah menciptakan sesuatu apapun yang bernilai dalam hidup kita? Ketika kita sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu dalam pikiran kita terlambat. Pemikiran dan perasaan terlambat akan sesuatu yang harus kita perjuangkan, inilah yang membuat kita tidak akan pernah berkembang. Seolah perjalanan kita hanya akan mati di tengah jalan, dan pada akhirnya akan ada perasaan gelisah yang tidak menentu, merasa kecil, tak berguna, payah, dan tidak dibutuhkan. Membayangi diri kita hingga kita terjerumus ke dalam kekelaman yang begitu mendalam hingga kita sulit bangun, dan di saat kita mengintip dunia, di luar sana sudah terlihat perkembangan dunia. Manusia semakin cerdas, teknologi semakin maju, budaya semakin berkembang, membuat kita semakin tidak percaya diri untuk keluar dan melihatnya. Membuat kita terkurung terus-menerus di dalam dimensi waktu, dan pada akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang salah dan pasrah. Bahkan, sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk lebih baik memanfaatkan waktu, agar kita tidak merugi di dalam kehidupan. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan menasihati untuk kesabaran. Dalam Quran Surat Al-Asr, surat ke-103 ayat 1-3. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa ada hakikatnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang beriman yang melakukan kebajikan atau hal yang bermanfaat dan saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Betapa ruginya kita jika kita membuang-buang waktu yang sangat berharga detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, hingga berganti tahun tanpa kita sadari kita membuang banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Bahkan, orang lain berkarya, berinovasi, berkreasi, mengubah dunia kita dengan hal-hal kecil. Hidup produktif dan bermanfaat, itulah tujuan kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, diajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sebentar, ibarat seorang meneguk air, dan itu tidak perlu waktu berjam-jam. Hal ini menandakan betapa singkatnya kehidupan manusia.
berapa banyak kesempatan yang telah kita lewati dari kita lahir hingga dewasa ini? Adakah sesuatu yang sudah kita perbuat? Sudahkah kita menjadi bermanfaat? Pernahkah kita bertanya demikian? Pernahkah kalian berpikir berapa uang yang kita buang jika waktu itu dinilai dengan uang? Berapa banyak uang yang telah kita buang? Pemikiran manusia tentang kata terlambat membatasi individu untuk terus bergerak maju, yang pada akhirnya hanya akan ada penyesalan. Ketika kita masih kecil, sesuatu yang kita pikirkan adalah bermimpi, berangan-angan, dan saat ada kesempatan yang ada, kita pikirkan saat itu adalah nanti aja masih kecil, masih ada waktu panjang. Ketika kita sudah berada di usia remaja, yang kita pikirkan hanyalah bersenang-senang, sibuk mencari jati diri, menanyakan apa dan siapa kau. Di saat ada kesempatan untuk berprestasi dan berkarya, di situ muncul pikiran, terlalu sibuk untuk membingungkan. Pertanyaan yang selalu muncul di benak kita, bagaimana? Tetapi tidak ada realita yang kita lakukan untuk menjawabnya, dan itu berjalan terlewati begitu saja. Ketika usia kita mengajak dewasa, bertambahlah permasalahan, bersantai-santai, menikmati hidup, berjalan saja mengikuti arus hingga lalai dengan tujuan hidup kita asik dengan gemerisik sosial media dan pola sosial yang tidak bermanfaat, hedonisme, konsumerisme, westernisasi, individualis, ansos, dan acuh tak acuh. Semua itu hanya yang membuat kita tidak produktif dan tidak aktif berkarya. Yang kita pikirkan hanya kesenangan, dan di saat kita sudah menginjak masa tua, kita baru menyadari berapa kali kesempatan yang telah terlewati. Jangan sampai berakhir sia-sia. Tak ada satupun makhluk yang bisa untuk memutar waktu yang telah berlalu. Tidak ada juga satu makhluk pun yang bisa memajukan atau memundurkan waktu. Dan tidak ada juga sesuatu apapun yang bisa membeli waktu. Waktu hanya bisa kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan saja. Jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka tak ada kata yang tepat untuknya kecuali mendapatkan penyesalan seumur hidup, bahkan sampai akhirat. Menyia-nyiakan waktu merupakan perbuatan yang mubazir, dan perbuatan mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. Waktu merupakan modal utama seorang muslim dan dalam mengarungi kehidupan yang begitu singkat ini. Kesempatan yang sudah berlalu tak akan kembali lagi. Maka siapa saja yang menyia-nyiakan waktu, sungguh orang tersebut telah menyia-nyiakan kebaikan yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis, dan kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia yaitu kesehatan dan waktu luang. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang yang sangat merugi, karena ia kehilangan waktu yang berharga yang sebenarnya dapat ia gunakan untuk belajar, ibadah, atau beramal saleh dan menyebarkan nasihat kebaikan, amar makmur nahi mungkar kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk para hadirin dan juga diri saya sendiri, bersama-sama untuk mencoba menjadi lebih baik dalam mengatur waktu sehingga tidak ada waktu terbuang sia-sia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.